Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat Islam telah memberi tuntunan bagi umatnya dalam memilih pasangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar seorang lelaki benar-benar memperhatikan beberapa hal dalam menentukan calon pendamping hidup. Dalam sebuah hadis disebutkan perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Karenanya, perceraian hanya dibolehkan ketika pasutri memiliki masalah dan tidak memiliki jalan keluar untuk melakukan islah atau negosiasi berdamai. Islam mengajarkan kepada umatnya bagaimana kriteria dalam memilih pasangan hidup yang ideal. Hal tersebut dikarenakan Islam berkeinginan supaya seseorang tidak salah dalam memilih pasangan hidup, yang berakibat pada mudahnya melakukan perceraian atau talak di kemudian hari. Salah satunya melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita umumnya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung. Dari hadis tersebut dapat dirumuskan bahwa pada umumnya terdapat 4 kriteria wanita ideal untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Yang pertama yaitu karena memiliki kekayaan. Siapa yang tidak mau menikah dengan wanita yang kaya? Kekayaan wanita yang terpuji adalah kekayaan yang disertai dengan takwa. Orang yang memiliki harta bisa dengan mudah memiliki tempat tinggal yang layak, kendaraan yang baik, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan sarana untuk membina kebahagiaan hidup berumah tangga. Yang kedua, karena nasabnya. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada umumnya lelaki memilih istri juga karena memperhatikan nasabnya. Nasab yang dimaksud di sini tentu saja dia berasal dari keturunan yang baik, seperti anak ulama, anak pejabat, anak pengusaha, atau keturunan darah biru, misalnya. Karena biasanya bila wanita berasal dari keturunan yang baik, pasti dia diajarkan supaya menjadi manusia yang baik pula, termasuk dalam hal agama. Yang ketiga, yaitu karena kecantikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan seorang lelaki menikahi wanita karena kecantikannya. Setiap pria normal pasti berharap kelak pendamping hidupnya berupa wanita yang cantik. Namun kecantikan adalah hal yang bersifat relatif. Oleh karena itu, nikahilah wanita yang apabila engkau melihatnya, ia akan menyenangkan hatimu. Kecantikan fisik akan hilang setelah masa. Pilihlah wanita bukan hanya karena parasnya, namun karena dia juga memiliki inner beauty, yaitu kecantikan yang muncul dari dalam diri. Yang keempat, yaitu karena agamanya. Dari 4 kriteria wanita idaman di atas, menikah karena agamanya merupakan hal yang sangat ditekankan. Seorang muslim dianjurkan untuk mengutamakan agama dalam memilih pasangan hidup. Bila agamanya sudah baik, nikahilah dia, syukur-syukur beberapa kriteria lainnya juga mengikuti. Wanita yang baik agamanya merupakan wanita yang senantiasa mengerti dan menjalankan kewajibannya, baik sebagai seorang istri ataupun sebagai ibu bagi anaknya nanti. Maka keindahan dia dalam beragamalah yang menjadi penentuan kebahagiaan dan keberuntungan dalam keluarga hingga akhirat kelak. Perlu diketahui, meskipun hadis tersebut ditujukan kepada lelaki dalam memilih istri, ia juga berlaku bagi wanita dalam memilih suami. Saat ini sulit, jika tidak dikatakan mustahil, untuk mendapatkan pendamping hidup sesuai dengan kriteria hadis tersebut, yaitu seorang pria atau wanita yang kaya, berketurunan mulia,
berparas cantik, dan memiliki agama yang baik. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Fudail bin Iyad pernah berkata, barang siapa mencari teman yang tidak memiliki cacat dan ataupun kekurangan, maka dia akan hidup selamanya tanpa berteman. Sama halnya dalam mencari jodoh. Siapa saja yang mencari pasangan hidup yang perfect atau sempurna, maka dia akan menjomblo sepanjang masa. Mencari pasangan hidup tujuannya bukan untuk mencari kesempurnaan, tetapi pada hakikatnya untuk saling menutupi kekurangan antara istri dan suami. Kendati sudah dibekali dengan 4 kriteria tersebut, tapi pada praktiknya seorang merasa bingung dan kesulitan dalam menjatuhkan pilihan. Terlebih jika dihadapkan pada beberapa sosok pilihan. Siapakah di antara beberapa sosok itu yang layak menjadi pasangannya? Dalam hal ini, Al-Quran telah memberi sejumlah isyarat. Siapa jodoh atau pasangan hidup seseorang, dengan isyarat itu seseorang akan sedikit terbantu dalam menentukan pilihannya. Yang pertama yaitu memiliki kesamaan dan kesepadanan. Pada dasarnya, seseorang cenderung pada orang yang memiliki sifat dan keadaan sama dengannya. Demikian halnya dalam hal pasangan. Hal ini telah diisyaratkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 26, yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Kesamaan status dan kesucian dalam ayat tersebut juga merupakan isyarat terhadap aspek kesamaan, seperti kesamaan tabiat, sifat, profesi, hobi, turunan, status sosial, dan sebagainya. Kesamaan status dan kesucian dalam ayat tersebut juga merupakan isyarat terhadap aspek kesamaan lainnya, seperti tabiat, sifat, profesi, hobi, turunan, status sosial, dan sebagainya. Tak heran jika kita kerap menjumpai orang yang berjodoh dengan teman seprofesi, teman sekantor, teman sehobi, dan seterusnya. Ayat tersebut juga mendorong siapapun yang ingin mendapat pasangan yang terbaik agar mempersiapkan diri sebagai orang yang terbaik bagi orang yang diinginkannya. Sebab pada dasarnya Allah akan menjodohkan hambanya dengan orang yang sepadan dengannya, sebagaimana ditegaskan dalam ayat lain, yang artinya dia menjadikan pasangan bagi kamu dari jenis kamu sendiri. Quran surat An-Nur ayat 28. Yang kedua, mendatangkan ketentraman dan kecenderungan hati. Dari satu atau beberapa kesamaan, biasanya terlahir rasa cocok, rasa suka, dan rasa tentram. Demikian pula dalam hal jodoh. Maka, siapapun yang mencari pasangan dan menjatuhkan pilihan, maka pilihlah sosok yang membawa ketentraman, cocokan, kesenangan, pengertian, dan kasih sayang. Sebab itulah tanda-tanda yang diciptakan Allah di dalam hatinya, sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih dan rasa sayang. Selain itu, dalam Quran surat Al-Furqan ayat 24, Allah juga bersabda, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu yang ketiga adalah terima keluarga. Pada dasarnya, pernikahan bukan saja menyatukan dua insan yang saling mencinta, tapi juga menyatukan dua keluarga besar.
Karena itu, persetujuan dari masing-masing keluarga tak boleh diabaikan. Sehingga siapapun yang akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, maka bicarakanlah terlebih dahulu dengan keluarga, terutama kedua orang tua, termasuk dengan anak-anak jika yang menikah status sudah atau janda dan telah mempunyai anak yang cukup dewasa. Salah satu tujuannya untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Namun demikian, pilihan dan pertimbangan terakhir kembali kepada yang bersangkutan. Sebab, masukan yang terlalu banyak seringkali membuat seseorang bingung dan kesulitan untuk melangkah. Sesungguhnya, penerimaan dari keluarga dalam memilih pasangan sudah disyaratkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran Asy-Syura ayat 11 yang artinya, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.